Halo Win-Win, selamat siang. Oke. Teman-teman mau ditunggu atau mau langsung dimulai? Kita tunggu sampai 13.35 ya. Halo Rashid. Suara Kak Sofi kedengeran kan? Atau nggak kedengeran? Oke. Kita tunggu sampai 13.35 ya teman-teman ya.
kita mulai aja. Udah mulai berdatangan nih. Oke, udah 13.35 ya teman-teman. Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat. Tetap semangat buat nyiapin UTBK nanti ya. Oke, kemarin kita nyampe nomor 9 ya. Hari ini kita coba lanjutin nomor 10 sampai selesai. Oke. Kak Sofi izin share screen ya. Kita kemarin sampai nomor 9 ya. Coba kita mulai nomor 10 nih teman-teman. Nah, jadi nomor 10 itu ditanyainnya tentang apa sih? Tentang kesetimbangan ya. Jadi ada reaksi kesetimbangan PCl5 terdisosiasi menjadi PCl3 dan nitrogen, gas nitrogen ya. Jika fraksi mol PCl5 yang terdisosiasi untuk mencapai kesetimbangan adalah alfa dan tekanan gas total pada kesetimbangan adalah P, maka harga Kp-nya adalah, nah gimana tuh? Coba teman-teman, seperti biasa ya, dikerjain dalam waktu 3 menit sampai 13.39. Nanti kita bahas bareng-bareng kalau misalkan ada yang belum paham. Oke, silahkan coba dikerjakan ya. Sorry. Oke, silahkan dikerjakan. Pollingnya nggak bisa ya.
Oke. Udah 3 menit nih. Sorry teman-teman ya, nggak bisa polling nih, nggak tahu kenapa. Coba teman-teman chat deh, kebanyakan jawabannya apa? A, B, C, D, E, kebanyakan jawabannya apa nih? Dari A, B, C, D, E. Ke ini ya. Coba dari A, B, C, D, E, kebanyakan jawabannya apa nih? Sorry ya, ini nggak tahu pollingnya nggak bisa. Coba chat aja ya. Kebanyakan apa nih jawabannya? Yuk teman-teman, biar banyak latihan nih, kalau cepat. Suara aku kedengaran nggak sih? Kok nggak ada yang jawab ya? Atau jangan-jangan nggak kedengaran ya suaraku ya? Kok diam aja nggak ada yang menjawab? Suaranya nggak terdengar? Kayak ini nggak ada yang respon satupun ini. Nggak terdengar beneran suaranya ya? Kedengeran kok, Kak. Oke. Oke, nah gitu dong direspon. Makanya aku takutnya kalau diem aja nggak terdengar suaraku di Vesco ada yang salah gitu. Oke. Kira-kira jawabannya apa nih nomor 10? Apa nih? Udah ngerjain belum tadi? Yuk kita harus aktif saling aktif ya, jangan dari Kak Sofi terus yang ngasih. Nanti kalau dari Kak Sofi biasanya nanti cepet lupa, tapi kalau kita ngerjain bareng-bareng itu akan lebih diingat biasanya. Coba jawabannya apa? Tadi udah ngerjain. Apa nih jawabannya? Belum mengerjakan atau udah? Ini Kak Sofi diamanahinnya teman-teman juga mengerjakan dulu ya, jadi nggak Kak Sofi langsung nge-share jawaban. Oleh kakak-kakak pembinanya diamanahi untuk teman-teman mengerjakan soal dulu. Tuh. Nah, oke deh, kalau gitu saya bahas aja ya biar cepat. Jadi kan ini berarti materinya tentang kesetimbangan ya, ya. Nah, kalau misalkan ada PCL 5, terdisosiasi itu artinya pecah menjadi sesuatu yang lebih kecil ya, menjadi PCL 3 sama N2 gitu ya. Ini menurut kalian benar atau salah N2 nih soalnya? Harusnya salah ya, harusnya ini bukan N2 ya, harusnya CL2 ini. Ini kayaknya ada yang salah nih sama kakak yang ngasih soalnya ke Kak Sofi. Jadi ini bukan N2 ya, ini CL2 ini. Karena nggak balance kan kalau ini misalkan N2. Di sini nggak ada N, tiba-tiba di sini ada N. Gitu. Jadi itu PCl5 menjadi PCl3 plus CL2 ya. Nah, jika fraksi mol PCl5 yang terdisosiasi untuk mencapai kesetimbangan itu adalah alfa dan tekanan gas total pada kesetimbangan itu adalah P, maka harga Kp-nya berapa? Berarti kita pertama kali perlu tuh menuliskan dulu reaksi kesetimbangannya kayak apa kan? Kita coba tulis dulu nih. Di sini deh ya. Oke, jadi misalkan ada PCl5 terdisosiasi menjadi PCl3 sama Cl2 gitu ya. Nah, di awal-awal reaksi namanya fraksi mol itu totalnya pasti sama dengan 1.
Sehingga di mula-mula pasti 1 nilainya. Fraksi molnya 1 ya. Oke. Jadi ini nih, tadi kan PCl5 menjadi PCl3 plus Cl2 kan. Di mula-mula, karena fraksi mol itu selalu jumlahnya sama dengan 1, pasti di sininya nanti 1 mula-mulanya. Nah, dia katakan bahwa tadi ketika mencapai kesetimbangan itu alfa, berarti saat dia bereaksi itu di sininya sebesar alfa. Nah, lalu di sininya di sisa atau setimbang itu berarti di sininya 1 min alfa. Yang di sini karena dia sama-sama 1, koefisiennya di sini sama-sama 1 ya. Jadinya di sini juga alfa. Sehingga di waktu setimbang untuk produk PCl3 sama Cl2 itu besarnya juga alfa. Gitu. Nah, sehingga kita bisa dong ngitung mol totalnya, ya kan? Mol totalnya berarti sama dengan 1 min alfa ditambah 2 kali alfa ya. 2 kali alfa. Oke, berarti totalnya berapa? 1 plus alfa kan? Nah, dari situ untuk dapetin Kp berarti kita harus tahu tekanan parsialnya dulu, ya kan? Nah, tekanan parsial itu bisa dicari untuk PCl5 itu berarti N PCl5 per N total dikali P total. Gitu. Oke, berarti kita bisa langsung masukin aja ya ke sini ya. Berarti Kp itu sama dengan, ingat ya, kanan dibagi kiri, produk dibagi reaktan kan. Masih ingat ya teman-teman ya. Jadi tekanan parsial PCl3 dikali tekanan parsial Cl2 per tekanan parsial PCl5. Jadi produk dibagi reaktan, kanan dibagi kiri. Nah, tinggal masukin deh. Tadi untuk PCl5 itu berapa sih? Berarti molnya PCl3 berapa? Molnya PCl3 itu alfa ya. Berarti kita tulis di sini. Alfa per N totalnya berapa? 1 plus alfa dikali P ya. Kita anggap aja tadi tekanan totalnya P ya. Terus di sini P. Gitu ya. Dikali P Cl2 alfa juga nih. Alfa dikali sama P per 1 plus alfa dibagi P PCl5 berarti molnya berapa? Oh, molnya 1 min alfa per 1 plus alfa dikali P. Nah, di sini kita bisa nih coret-coret. Bisa kan gini? Coret gini bisa kan? Nah, terus kita dapetin deh sama dengannya alfa kuadrat per 1 plus alfa kuadrat kali P per 1 min alfa per 1 plus alfa. Nah, kalau kita tarik ke atas ya, yang 1 plus alfanya, itu bisa kita dapetin di hasil akhir kayak gini. Alfa kuadrat berarti alfa kuadrat dikali P per berarti 1 oke, berarti 1 plus alfa dikali per 1 min alfa ya. Ya kan? Kalau ini kita coret-coret. Nah, terus dapatlah sama dengan alfa kuadrat kali P per 1 min alfa kuadrat ya. Gitu. Jadi jawabannya
Yang E. Gitu ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Jadi ini hanya masukin aja sebenarnya. Tinggal kita tahunya di sini nih, di bagian sini nih. Ini yang krusial. Di bagian sini, kalau teman-teman tahu apa artinya vaksin mau, teman-teman pasti bisa di sini. Gitu. Ada yang ditanyain nggak nomor 10? Ada? Belum ada, Kak. Oke. Siap. Makasih responnya ya. Jadi Kak Sofi bisa tahu kalau suaranya Kak Sofi terdengar ya. Oke. Sekarang nomor 11. Kalau nomor 11 itu jadi unsur X itu punya konfigurasi elektron AR 3D10 4S2. Pernyataan yang benar itu yang mana gitu kan? Yang pertama, unsur tersebut adalah golongan 12. Blok tertingginya plus 2 dapat membentuk senyawa kompleks dan termasuk ke dalam unsur golongan alkali tanah. Nah, supaya kita tahu, berarti kita harus tahu dulu nih, dia itu siapa? Si X ini siapa? Gitu kan. Kalau AR itu, berapa sih AR itu? Argon itu nomor berapa sih? 18 ya? Ini 18. Nah, ini berarti kalau 3D 4S2 ini, itu tuh berarti dia golongan berapa? Ada yang masih ingat? Kalau 3 rumusnya elektron valensinya itu 3D 4S, ini 10, ini 2. Ini tuh termasuk golongan 12. Atau kalau pakai aturan yang lama itu golongan 2B. Jadi 2B. Jadi ini termasuk golongan 12 atau kalau menggunakan aturan yang lama itu golongan 2B. Jadi ini benar ya, nomor 1 ya. Ini salah ya. Oke, berarti C sama D salah, karena nomor 1 benar ya. Terus bilog tertingginya itu plus 2. Benar enggak? Oke, kalau masih bingung, kita coba cari yang lain dulu. Dapat membentuk senyawa kompleks. Bisa nggak membentuk senyawa kompleks? Nah, biasanya kalau golongan transisi, ini kan golongan transisi ya. Dia itu golongan transisi. Jadi dia bukan golongan utama ya. Kalau golongan transisi itu cirinya dia biasanya punya bilog lebih dari 1. Nah, dia biasanya ini bisa membentuk senyawa kompleks. Nah, senyawa kompleks itu jadi ada suatu logam gitu. Nah, logamnya ini, si X ini jadi atom pusat. Karena gini, ini ada sesuatu lah. Nah, ini namanya kompleks. Jadi ininya jadi atom pusat. Nah, berarti kalau dia golongan transisi itu, biasanya dia bisa membentuk senyawa kompleks. Berarti nomor 3 benar ya. Oke. Terus, termasuk ke dalam golongan unsur alkali tanah. Bukan ya, dia termasuk golongan. Kalau alkali tanah itu kan golongan 2A kan? Sedangkan ini kan golongan 2B. Berarti nomor 4-nya salah. Yang ini berarti salah ya. Nah, sekarang bilog tertingginya plus 2 bukan. Iya dong, karena coba perhatikan nih teman-teman. Di sini. Di bagian 4 nih, 3D10 4S2. Sekarang outer cell-nya yang mana? Yang paling luar yang mana? Yang ini kan? Yang 4 ini kan? Nah, 4 ini maksimum dia bisa melepas berapa? Dia maksimum bisa melepas 2 kan di sini. Jadi nanti bilog maksimumnya itu plus 2 gitu. Jadi ini juga benar nomor 2. Jadi jawabannya adalah A. Gitu deh. Aman? Boleh dilanjut?
Tuh, jadi pokoknya kalau ada golongan transisi itu biasanya dia bisa menjadi sinyal kompleks, terus dia kalau dengan aturan lama itu, jadi dari kiri ke kanan itu dihitungnya 1, 2, 3, 4, dihitung semua gitu. Sehingga pas di bagian golongan 2B itu namanya golongan 12 dengan aturan yang sekarang. Jadi kalau golongan 8A itu nanti berarti dia golongan berapa? Sekarang. Golongan 18 nanti dia. Jadi mengikuti gitu. Pokoknya dihitung aja dari sistem periodik yang paling kiri sampai sistem periodik paling kanan itu dihitung dari angka terkecil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Dan seterusnya. Sehingga nanti pas tepat di golongan 2B itu golongannya golongan 12. Tuh teman-teman. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain bisa dilanjut ya, nomor 12. Oke, kalau nomor 12 ini bicara tentang apa ya? Jadi ada 10 mili KgNO3 0,02 molar dicampur dengan 10 mili larutan NaCl 0,04 molar. Maka perak klorida akan mengendap dengan KSP segini. Sebab hasil kali kelarutan KSP perak klorida lebih besar dari hasil kelarutan ion perak klorida. Gimana tuh maksudnya? Teman-teman masih ingat nggak tentang QC sama KSP? Masih ingat? Untuk menentukan dia itu mengendap atau enggak, harus diapain? Nah, jadi sebenarnya yang paling penting dari soal seperti ini itu kita harus ingat nih, syarat pengendapan ya, terjadi pengendapan itu ketika Q dari ion AgCl itu kan perak klorida ya, perak klorida itu AgCl. Nah, itu tuh harus lebih besar dari KSP-nya. Jadi dia jumlahnya lebih banyak gitu, sehingga dia mengendap. Dia jenuh gitu. Kalau jenuh dia akan mengendap. Nah, KSP-nya tadi kita tahu ya, KSP-nya 10 pangkat min 10. Nah, kalau kita breakdown, kita ionisasikan, NaCl itu jadi gini kan. Itu masih ingat ya? Jangan lupa kan golongan 7, pasti minus 1 ya. Nah, terus kita hitung ya, KAgCl itu berapa? Nah, hitungnya di sini ya. Untuk tahu kita mengendap atau enggak, coba kita hitung KAgCl ya. Itu berarti konsentrasi Ag plus dikali konsentrasi Cl min. Nah, kita hitung konsentrasi Ag plus itu sama dengan molnya dikali volume larutan kan pasti. Kalau nyari konsentrasi. Nah, kita hitung nih molnya berapa sih? Molnya si Ag. Ag-nya dari mana sumbernya? Ag-nya dari sini. Dari sini. Dari si AgNO3. Nah, karena dia itu sama-sama valensi 1 ya. Ini kan, kalau kita pecah, Ag plus NO jamin. Nah, ini sama-sama 1 kan, berarti dia tuh sama nanti. Molnya akan sama. Nah, kita hitung nih. Molnya berarti 0,02 dikali 10 dibagi volume larutannya berapa? Volume larutannya tuh volume total ini ditambah ini. Kan ditambahinnya AgNO3 sama NaCl. Jadinya 20. Jadinya berapa total? Berarti 0,2 dibagi 20. 0,2 dibagi 20. Berarti 10 pangkat min 2 ya. 10 pangkat min 2. Oke, nah terus kita hitung yang Cl min-nya. Nah, Cl min-nya dari siapa? Cl min-nya dari NaCl. Gitu. Nah, kita hitung lagi. Sama persis caranya seperti tadi. Kita hitung
0,04 dikali 10 dibagi 20 ya. Berarti 0,4 dibagi 20 berarti 2 kali 10⁻², ya. Itu. Nah, setelah itu kita hitung nih. Si AGCL-nya berapa? Ini dikaliin aja. 2 kali 10⁻², dikali 10⁻². Sama dengan 2 kali 10⁻4. Nah, sekarang gimana? I-nya lebih besar daripada KSP nggak? Lebih besar ya? Berarti dia terjadi pengendapan kan? Betul, ini berarti alasannya benar ya. Kita coba cari jawaban yang pernyataannya benar. Pernyataannya benar. Terus alasannya, hasil kali kelarutan KSP perak klorida lebih besar. Salah ya, harusnya lebih kecil. Jadi, pernyataan benar, alasan salah ya. Pernyataan benar, alasan salah. Jadi jawabannya C. Gitu deh. Ag plusnya dari AgNO3, Cl-nya dari NaCl. Karena kalau direaksiin sebenarnya kayak gini. Kalau teman-teman harus ngereaksiin ya, nggak bisa ngebayangin, reaksiin aja. Ini. Ag itu kan positif, dia pasti lawannya sama negatif yang di belakang. Jadinya AgCl. Terus yang NO3 itu kan minus 1 ya kan muatannya. Berarti dia pasangannya sama yang plus di belakang. Siapa plus yang di belakang ya Na. Makanya NaNO3. Gitu deh. Hasil kelarutan ion perak klorida. Oh, hasil kelarutan perak ion klorida itu yang Ki. Jadi yang kita hitung nih dari perhitungan ini. Yang di kiri nih, yang ini. Itu tuh hasil kali kelarutan ion perak klorida. Jadi syaratnya pengendapan itu selalu Q-nya harus lebih besar daripada KSP-nya. Supaya apa? Artinya kalau lebih besar itu kan dia banyak banget ion yang ada di sana kan. Jadinya jenuh gitu loh, larutannya jenuh sehingga nanti dia mengendap. Gitu. Oke. Ada yang pengen ditanyain lagi? Kalau bisa dilanjut? Boleh dilanjut ya. Kalau nggak ada pertanyaan. Oke, nah sekarang nomor 13. Ini bicara tentang apa nih nomor 13? Kalau ada baper-bapernya nih pasti tentang larutan. Kalau teman-teman pengen baca lagi ya nanti ya. Larutan asam basa. Nah, kalau teman-teman pengen baca lagi nih materinya tentang larutan asam basa. Jadi coba perhatikan teman-teman. Jadi ini tuh ada ion asetat gitu ya, ada ion asetat. Ini hasil titrasi 20 ml larutan asam asetat dengan larutan NaOH ditunjukkan oleh grafik berikut. Maka dapat disimpulkan, nah coba analisis ya. Kapan apa sih kondisinya ketika basanya berlebih atau asamnya berlebih? Coba. Nah, di sini terlihat ya teman-teman ya. Kalau untuk menetralkan asam asetat itu butuh berapa? Titik ekivalennya berapa? Ini ya, di sini ya. Ini titik ekivalen. Ini titik ekivalen. Nah, titik ekivalen itu artinya molnya asam itu sama dengan molnya basa. Jadi, mol asam sama dengan mol basa. Nah,
Oke, nah basanya siapa? Basanya NaOH, asamnya asam asetat. Nah, terus kita bisa perhatikan lagi grafiknya. Oh, kalau 30 berarti belum mencapai titik ekivalen ya. Terus gimana dong? Berarti di titik ini kita bisa tahu ya. Di titik A itu berarti sebelum ada penambahan NaOH kan? Iya enggak? Nah, berarti kita bisa hitung nih. Sebelum adanya penambahan NaOH itu, kita bisa hitung di sini. Oke, nah. Untuk kita tahu ya. Konsentrasi ion asetat pada A itu berapa? Coba kita hitung ya. Oke, berarti ini yang di sini ya. Ini kan ketika belum ada kan. Coba kita hitung ya, pakai satu persatu ya. Jadi kali valensinya berapa? Sama dengan M2 asam basa aja ya. Kali valensi basanya berapa? Nah, kita masukin. Ketika volumenya itu 20, berapa itunya ya? 20 dikali konsentrasi asamnya dikali valensinya. Valensinya asam asetat itu 1 ya. Ini 1 kan valensinya hanya. Jadi kali 1 sama dengan oke. Bentar. Oke. Oh. Kayaknya ini ada yang kurang sama soalnya deh. Ini konsentrasi basanya nggak ada. Gimana caranya kita tahu kalau konsentrasi basanya nggak ada? Oke. Coba ya, Pak Sofi lihat solusinya dulu ya. Oke, ini kayaknya soalnya salah deh. Jadi ya, nanti coba Pak Sofi bilang deh ke bagian administrasinya ya. Jadi ini ada yang kurang nih sama soalnya ya. Kalau kita nggak tahu konsentrasi basanya, kita nggak akan bisa ngitung konsentrasi asamnya. Karena kan yang jadi standar di sini tuh basanya kan, yang udah diketahui kan. Kalau namanya titrasi, satunya belum diketahui konsentrasinya, satunya pasti udah diketahui konsentrasinya. Nah, berarti kalau dari solusinya itu katanya konsentrasi basanya 0,05 nih di sini. 0,05 molar. Jadi kita bisa hitung di sini ya. Di sini berarti 0,05 dikalikan volumenya berapa? 60 ya. Ketika mol asam sama dengan mol basa tadi, ketika kondisinya 60. Dikali NaOH, valensinya 1 juga ya, OH-nya 1 kan. Jadi 1. Konsentrasi asamnya berarti oke, ini 0,5 kali 60 berarti 0,15 ya. Jadi sama 20 ya. Benar nggak? 0,15 molar. Benar nggak teman-teman? Ada yang menghitung? Berarti ini 60, 6, 30, oke benar sih. Nah terus berarti nomor 1 benar atau salah?
kalau kita yang ditanyain kan ion asetat, yang kita tahu ini kan molaritas atau konsentrasi dari asam asetat. Sebenarnya sama aja, karena kan valensinya 1 ya. Kalau kita ini kan jadi kayak gini aja, ini kan sama-sama 1 valensinya. Jadi ini konsentrasinya 0,15, di sini juga 0,15. Jadi ini sama, jawabannya 0,1 benar. Terus larutan B merupakan larutan buffer asam. Nah, larutan B yang mana nih? Yang ini ya. Yang ini. Nah, berarti ini sebelum mencapai titik ekivalen. Berarti di sini oke. Kalau di kondisi sini kan berarti awalnya kita masukin 20 mili kan, 20 mili asam asetat. Terus di posisi ini berarti ketika basanya tuh 60 mili ya. Berarti itu kan kondisinya molnya berapa? Ini 20 dikali 0,15. Kalau yang ini 60 dikali 0,05. 30 ya. 30 kali 0,05 berarti berapa? 0,15. Yang ini molnya berarti 0,30. Nah, berarti dari sini kelihatan kan kalau mol asam itu lebih besar daripada mol basa kan. Berarti kalau yang bersisa itu asam lemah, itu berarti dia termasuknya buffer. Jadi ketika ada suatu reaksi, terus yang bersisa itu yang lemah, dan itu sifatnya lemah, dan itu entah basa atau entah itu asam, dia pasti itu larutannya buffer. Jadi yang B ini benar ya. Yang B ini benar. Terus coba yang nomor C ya. Yang C tadi kan titik ekivalen ya. Titik ekivalen ya. Titik ekivalen ya, iya. Berarti kira-kira masih ada CH3COH nggak? Kalau di titik ekivalen. Masih ada nggak teman-teman? Kalau molnya itu sama, berarti masih ada nggak titik ekivalen? Masih ada CH3COH nggak? Coba teman-teman ikut berpikir. Coba ada yang mau ngasih pendapat nggak? Biar kita sama-sama diskusi di sini. Masih ada nggak CH3COH? Ya cobain aja. Cobain aja ya. Jadi ketika gini, berarti kan CH3COH untuk kita tahu dia masih ada enggak CH3COH-nya, kita hitung aja molnya. Oh, molnya CH3COH awalnya berapa? 20 ya, 20 mili kali 0,15. Berarti 0,3. Nah, si basanya berapa? Si basanya kan di titik C itu 60 kan? 60 mili. Berarti kita hitung molnya NaOH di titik ini 60 dikali 0,05 kan? Jadinya berapa? 0,3 juga.
Nah, coba dihitung aja. Berarti masih ada CH3COH-nya nggak? Kalau kita ini di mula-mula, ini di reaksi, yang bersisa berapa? Teman-teman. Masih ada sisanya nggak? Nggak ada ya. Nih, habis kan? Karena dia sama-sama kan, molnya sama, jadi pasti habis nanti. Tuh. Oke. Oke, nah, terus sekarang yang D. Yang D itu pH larutan akan lebih besar dari 7. Kenapa lebih besar dari 7? Ya kita hitung lagi. Sekali lagi kita selalu hitung lagi. Berarti di sini, di bagian D ini kan molnya NaOH yang berubah kan? NaOH. Berarti 90 dikalikan 0,05. Berarti berapa? 90 dikalikan 0,05. 4,5 ya. 4,5 molnya ya. Sedangkan yang CH3COH itu kan 0,3. 0,3 sama 4,5 berarti bersisa yang mana? Bersisa yang basah. Jadi di bagian ini kan sisanya akan basah ya. Pasti pH-nya akan lebih dari 7 gitu. Jadi ini benar. Gitu ya. Sorry ya, ini salah nih. 3 nih jawabannya. Nggak ada yang ngingetin ya. Aku salah ya. Jadi 3 ya. Kalau yang molnya tadi, yang molnya H2O, molnya asam asetat itu 20 kali 0,15. Itu 3 juga nih, salah nih. Ini 3 ya, bukan 0,3 ya. Tapi tetap aja ya, habis semua ya. Gitu ya. Jadi 1, 2, dan 4. Yang mana nih? 1, 2, 3. 3-nya kan salah ya. 2 dan 4. Gitu. Gitu deh. Pokoknya prinsipnya gini sih. Kalau pengen cepat ngerjain soal yang kayak gini, prinsipnya kalau mol asam itu sama dengan mol basa, artinya dia di akhir hanya bersisa garam. Dia perhitungannya pakai perhitungan hidrolisis pH-nya. Kalau mol asam atau basa lemah yang bersisa ya, itu dia perhitungannya pakai larutan buffer. Itu pada prinsipnya. Betul. Kalau yang bersisa yang kuat, asam atau basa kuat, dia udah hitung pakai perhitungan pH biasa. Atau basa kuat yang bersisa, dia udah pakai konsentrasi H+ atau konsentrasi OH-, udah dia dicari pH-nya berapa. Tuh. Kalau mau disuruh cari pH ya. Gitu. Jadi prinsipnya cuma ada 3 jenis ya. Kuat, lemah. Nah, kalau gabungan kuat sama lemah yang bersisa itu lemah, maka dia larutannya buffer. Kalau yang bersisa kuat, ya pakai perhitungan biasa. Langsung konsentrasi H+ atau konsentrasi OH-, tergantung dia basa atau asam. Nah, kalau misalkan nanti yang habis semua artinya cuma bersisa garam, yaitu perhitungannya pakai hidrolisis. Kalau misalkan gini kondisinya yang misalkan asam kuat sama basa lemah, terus yang bersisa hanya garamnya,
Nah, itu nanti garamnya pasti pH-nya akan lebih dari 7 karena basanya kuat ya. Jadi pH garam ditentukan dari yang dominan kuat. Kalau yang kuatnya asam, ya berarti pH-nya kurang dari 7. Kalau yang dominannya basa, berarti nanti garamnya pH-nya lebih dari 7. Gitu. Sebenarnya 3 itu aja yang diingat ya. 3 itu. Semuanya pakai cara mula-mula, reaksi, sisa. Selalu itu semuanya perhitungan selalu pakai itu. Itu yang perlu diingat ya. Mau soalnya di gimana pun bentuknya, kalau teman-teman udah paham 3 prinsip itu, insya Allah bisa ngerjain soal dalam bentuk apapun. Gitu. Oke. Nah, sekarang kalau nomor 14. Nah, nomor 14 ini bicara tentang apa sih? Nomor 14 itu bicara tentang koligatif larutan ya. Kalau teman-teman pengen baca lagi ya. Jadi ini masih larutan, tapi dia spesifik untuk senyawa-senyawa yang volatile atau dia mudah menguap. Bisa juga sih kalau misalkan untuk di SMA itu sebenarnya dia disederhanakan menjadi sesuatu yang tidak mudah menguap supaya nggak ada banyak faktor yang mempengaruhi tekanannya. Gitu. Jadi di soalnya itu yang ditanyain apa sih? Tekanan osmotik ya. Kalau teman-teman masih ingat, osmotik itu kan perpindahan dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi ya, namanya osmotik ya. Ada larutan yang diperoleh dari melarutkan 6 gram urea dalam 1 liter air. Larutan lainnya diperoleh dengan melarutkan glukosa dengan MR segini dengan massa yang sama dalam 1 liter air. Pada suhu yang sama, tekanan osmotik larutan urea dibandingkan larutan glukosa adalah gimana tuh? Jadi kita tahu dulu nih osmotik itu apa? Osmotik. Tekanan osmotik. Jadi itu tekanan yang melawan perpindahan itu loh, perpindahan dari konsentrasi tinggi ke rendah ya, dari konsentrasi tinggi ke rendah. Nah itu jadi ada tekanan yang balik untuk menekan, jadi kayak secara naluriahnya atau secara natural itu sebenarnya larutan itu akan bergerak gitu ya dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi untuk mengencarkan ya supaya balance konsentrasinya. Tapi secara alamiahnya juga pasti akan ada tekanan yang balik, jadi aksi reaksi gitu loh kalau di fisika ya. Jadi ada gaya aksi reaksi untuk balik menekan terhadap perpindahan tadi. Nah namanya itu tekanan osmotik. Nah dalam kasus ini ada larutan urea sama larutan glukosa. Kalau teman-teman bicara tentang koligatif larutan, teman-teman harus ingat senyawa ini elektrolit atau enggak. Nah, elektrolit kalau sama enggak itu bedanya apa? Karena kalau larutannya elektrolit itu ada faktor Van Hoff-nya yang perlu ditambahkan. Kalau larutan yang non-elektrolit itu faktor Van Hoff-nya dianggap 1 karena dia nggak bisa terurai menjadi ion-ion. Gitu. Dalam hal ini dia non-elektrolit ya larutannya ya. Kalau yang elektrolit itu contohnya kalau yang dilarutin NaCl, garam-garam, itu dia nanti ada faktor Van Hoff-nya atau biasa kita sebut I. Nah, gitu. Nanti coba teman-teman baca lagi kalau ada soal yang seperti ini. Nah, sekarang kasusnya di soal ini tuh tentang larutan koligatif yang non-elektrolit. Nah, kalau non-elektrolit itu I-nya dianggapnya sama dengan 1. Semuanya untuk larutan non-elektrolit apapun itu. Tuh. Nah, terus yang ditanyakan di sini tentang tekanan osmotik. Nah, tekanan osmotik sendiri itu I sama dengan M R T I. Nah, itu faktor Van Hoff tadi. Ya. Oke, nah. Terus dia kan minta untuk kita membandingkan urea sama glukosa ya pada temperatur yang sama. Berarti kita bisa katakan T1 sama dengan T2 ya. Karena sama kan? Jadi anggap aja 1 itu untuk urea, 2 itu untuk glukosa. Jadi I1 per M1R.
gitu kan, karena I-nya sama dengan 1 kan, jadi nggak usah ditulis. I2M2R. Oke, karena R-nya itu kan tetapan gas ya, dia selalu tetap kan, tinggal disurat aja. Kita tinggal masukin yang I-nya, perbandingan I-nya. Nah, kita masukin konsentrasi dari urea berapa? Oke, urea tadi kan 6 gram ya, 6 gram, berarti 6, kita cari molnya dulu kan, kalau nyari konsentrasi 6 per mau apa, molekul relatifnya 60, terus 1 liter kan, ya udah 1 liter dibagi 1 gitu kan. Terus yang ini sama dengan I2 per berapa tadi? Oke, massa yang sama dengan urea ya, berarti 6 per 180 dibagi 1 juga gitu kan. Nah, sehingga kita dapetin berapa tuh? I1 per 1 per 10 ya, sama dengan I2 per 1 per 30 ya, benar nggak? Sehingga kita dapetinnya I1 sama dengan 32 ya. Kalau kita beli ke sini, I1 sama dengan 3 kali I2. Sehingga tekanan osmotik urea itu 3 kali dari larutan glukosa. Ini jawabannya ini. Ya. Gitu deh. Jadi masukin aja. Oke, ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Sepertinya tidak ya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Sekarang nomor 15. Oke. Kalau nomor 15 itu bicara tentang apa ya? Nomor 15 tentang pernyataan yang benar apabila sepotong logam timah atau selenium Sn dicelupkan dalam larutan Pb2+ 1 molar pada suhu 25 derajat Celcius. Ya. Apa yang terjadi bila sepotong logam timah dicelupkan ke dalam Pb2+ 1 molar pada suhu 25 derajat Celcius? Ini materi apa nih? Kalau yang terjadi itu kayak tereduksi, tidak bereaksi, itu kaitan eratnya pasti sama elektrokimia ya. Kalau teman-teman pengen baca ya. Lebih spesifiknya kalau berkaitan pembandingan 2 logam ini itu biasanya maksudnya terdiri volta. Volta series ya. Pembandingan diri volta. Kalau teman-teman masih ingat ya, itu banyak banget kayak bisa ditulis ya. Bla 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 sampai kalau SN ini tuh SN sama PB ya. PB itu ada di sebelah kanan pas dari selenium. Jadi bla 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 bla. Nah, SN baru PB. Nah, kalau dalam deret volta itu teman-teman masih ingat, dari kiri ke kanan, dia itu akan semakin mudah tereduksi di sini. Kalau di sini oksidasi udara. Gitu. Jadi kalau kondisinya SN ditambah Pb2+, apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Nah, cirinya sebenarnya gini. Kalau yang reaksi spontan itu akan terjadi ketika
yang mengalami oksidasi itu ada di sebelah kiri dari logam yang mengalami reduksi. Nah, ini nanti kalau direaksikan kan jadi gini. Ini ya. Ini enggak. Nah, artinya ini yang mengalami reduksi, oksidasi ada di kiri. Harus ada di kirinya yang mengalami reduksi. Nah, coba kita lihat di deret volta, Sn ini ada di kiri atau di kanannya? Oh, ternyata dia ada di kiri. Berarti nanti dia akan terjadi nih reaksinya, yang ini, sehingga akan membentuk endapan Pb, timbal, ya. Jadi jawabannya ini. Udah, jadi sesimpel untuk kespontanan reaksi ya. Ini reaksinya spontan ya. Kespontanan reaksi itu kalau misalkan kita dikasih sel N0 sel itu harus lebih dari 0 itu, jadi nanti dia akan spontan reaksinya. Nah, jadi kalau nggak ada datanya, kita mengandalkan deret volta yang mengalami oksidasi harus ada di sebelah kiri. Nah, kalau di sini kan terlihat nih, dia ada di sebelah kirinya Pb kan, berarti dia akan terjadi atau spontan reaksinya sehingga Pb akan mengendap dari ionnya Pb2+. Gitu. Itu deh. Oke. Ada yang mau ditanya tentang elektrokimia? Iya ya. Kita lanjut ya. Oke. Sekarang kalau yang Kak Sofi ngomongnya agak cepet ya, karena ini waktunya bentar banget. Nomor 16. Dalam tabung U diisi 20 ml larutan Ki 0,2 molar, kemudian dipasang alat pembaca dan dihubungkan dengan sumber arus searah. Jika ke dalam pipa U tersebut ditetesi larutan fenolftalin dan aminum, maka apa yang terjadi? Ya. Jadi ada larutan Ki. Ya. Sorry. Jadi ada larutan Ki di elektrolisis. Oke, berarti Ki itu gimana sih kalau di breakdown jadi K plus sama ini, jadi kalium sama iodin ya. Iod. Oke, nah kalau di anoda, teman-teman kalau masih ingat ya, kalau di anoda itu terjadi apa? Nah, kalau di sini teman-teman masih ingat banget aturan-aturan tentang ini ya, ion-ion yang mengalami elektrolisis itu kalau dia dari golongan 1 itu yang terelektrolisis itu air, karena dia lebih mudah untuk dioksidasi dibandingkan dengan dari golongan 1A itu sendiri. Jadi ada perbandingan gitu loh, ada kompetisi di sana antara air sama yang K+. Nah, yang menang itu atau yang lebih mudah mengalami oksidasi itu yang yang air dibandingkan K+-nya, sehingga nanti yang elektrolisis itu air. Kalau masih ingat di katoda, di anoda ya. Katoda. Nah, ini yang di katoda, yang ini di anoda. Nah, yang di katoda berarti tadi ya, karena dia K+, berarti yang di ini air ya berarti ya. Pokoknya kalau yang golongan 1 pokoknya gantinya air deh. Yang mau yang direduksi, yang mau dioksidasi pokoknya air. Kalau golongan 1A, karena K+ itu kan golongan 1. Itu selalu air. Tuh. Nah, airnya diapain? Kalau masih ingat, kalau katoda itu dia bagiannya reduksi. Kalau anoda
Itu bagiannya oksidasi. Nah, berarti H2O ini harus direduksi. Nah, kalau direduksi, dia menangkap elektron kan? Elektron ya, entah berapa. Jadi apa? Jadi OH- sama H2, gas H2. Berarti ini, oke. Berarti ini 2 ya. Oke. Di sini berarti 2. Gitu. Nah, yang yang di anoda atau yang mengalami oksidasi itu ya si iminnya ini, karena dia bukan golongan 1 kan, menjadi I2 terus menjadi 2 jadi gas ya. Jadi di sini kan min 2 di kiri ya, 2 min, berarti di sini harus ditambah 2 elektron supaya sama muatannya. Jadi reaksi totalnya apa? Reaksi totalnya berarti bisa dicoret ya. Gitu ya, reaksi totalnya ya. Oke. Nah, terus dihasilkan gas H2 pada katoda yang pertama ya, sebanyak 44, benar ya? Dihasilkan gas H2 pada katoda, benar nih. Bukan gas H2. Tapi banyaknya berapa? Berarti kita perlu hitung deh. Nah, kita cuma tahu data dari KI-nya kan di sini. Oke, jadi kita hitung dulu mol KI. Karena kita pengen tahu kan ini molnya, kita tahunya cuma dari KI. Berarti 4 milimol ya. 4 milimol. Oke. Nah, terus kalau dari sini, oke. Nah, kalau dari sini kan KI itu kan akan gini ya. KI itu kan dia di sini 2 ya. Di sini 2 min, berarti ini kan. K plus. Berarti ini kan sebanding ya. KI sama I-nya itu sebanding. Berarti artinya kita bisa hitung molnya H2 itu sama dengan, ini kan 1 setengah dikalikan molnya KI 2 milimol. Gitu ya. Nah, untuk kita tahu dia di kondisi STP itu volume molarnya 22,4 liter per mol. Berarti volume H2-nya sama dengan 2 dikali 22,4 sama dengan 44,8 mili. Ini liter, ini milimol kan. Jadinya 44,8 milimol. Berarti ini benar. Nomor 1 benar ya. Terus pH larutannya 13 plus log 2. Nah, oke. Berarti kita harus hitung dari sini ya. pH itu kan ada kaitan eratnya sama OH nih di sini. Nih. Dengan mudah kita bisa hitung sebenarnya. Berarti mol OH- itu sama dengan molnya imin kan? Sama dengan mol KI sama dengan 4 milimol. Nah, habis dari situ kita bisa hitung konsentrasinya. 4 dibagi
Totalnya berapa? 20 mili ya larutannya. 20 mili berarti 1/5, berarti 0,2 ya. Oke. Berarti pOH-nya 1 min log 2 kan? Karena ini 2 kali 10 pangkat min 1. Jadi 1 min log 2. pH-nya sama dengan 13 plus log 2. Sudah, ini benar. Itu terus karena tadi ada amilum phenolphthalein gitu ya. Pada anoda terjadi warna biru. Nah, tadi di anoda terbentuk apa ya? Oh, ini terbentuk gas. Ini ya, gas I2 ya. Gas iodin. Jadi ketika ada I2 di sana dan ada amilum, kan kita nambahin amilum misalnya. Itu dia akan berubah warnanya menjadi biru. Karena itu salah satu indikator amilum ya. Jadinya nanti di sini akan terjadi warna biru. Teman-teman baca ini ada di materi biokimia tentang uji-uji karbohidrat. Ini KI dipakai MK-nya. Gitu. Nah, terus pada katoda terjadi warna merah. Katoda ada apa nih? Oh, oke. Katoda ada OH-. Nah, di katoda ada OH-. Nah, kalau misalkan di katoda itu ada OH-, maka dengan adanya phenolphthalein. Nah, phenolphthalein itu salah satu indikator pH. Nah, kalau dia ada basah, nah dia akan warnanya jadi merah-merah gitu, kayak pink-pink gitu warnanya, pink-pink kemerahan. Ini menandakan kalau kondisinya itu di katoda itu sifatnya basah. Basah dia akan merah, pink-pink gitu. Gitu. Jadi ini jawabannya benar semua nih. 1, 2, 3, 4. Gitu. Jadi ini salah satu contoh soal yang dia multidisiplin ya. Ada biokimia, ada tentang stoikiometrinya, lalu ada pH-nya, ada indikator-indikatornya. Terus di sini juga ada uji-uji karbohidrat juga nih di sini. Jadi ini salah satu contoh soal multidisiplin bab tertentu. Jadi nggak cuma satu bab, tapi melibatkan banyak bab. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak nomor ini? Semoga bisa dipahami ya. Jadi memang sarannya Kak Sofi sebelum kelas itu teman-teman baca deh dulu materi-materi ini, karena Kak Sofi nggak mungkin ngejelasin materi lagi di sini. Ini tinggal drilling soal di sini kan. Gitu. Ini lebih baik dibaca nih materi-materi yang ditandain merah tadi. Pembersah, poligatif, gitu. Oke. Terus sekarang nomor 17 ya. Waktunya tinggal 3 menit lagi ternyata. Nah, kalau nomor 17 ini itu ada senyawa yang punya pusat chiral dan dapat membentuk ion Zwitter. Nah, sebenarnya cirinya sesuatu yang chiral itu kalau dia punya C-nya mengikat 4 gugus berbeda. Karena masih ingat ya, C itu kan golongan 4. Artinya dia punya 4 elektron yang bisa dipakai berikatan dengan siapapun. Artinya dia punya 4 tangan ya, kalau bikin gampang. Nah, 4 tangannya itu harus mengikat semuanya beda, nggak boleh ada yang sama. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, coba kita perhatikan mana nih dari A, B, C, D, E ini yang punya pusat chiral. Contohnya gini deh, ini X, ini Y, ini Z, ini A. Nah, ini tuh namanya C chiral. Jadi beda-beda gitu yang diikat. Terus kalau yang Zwitter ion,
Jupiter ion. Jadi di dalam satu senyawa atau suatu molekul tertentu itu dia bisa membentuk muatan negatif sekaligus muatan positif. Plus positif sekaligus. Biasanya ini ada di dalam asam amino biasanya. Contohnya gini. Jadi biasanya nih ya, selalu ada NH2 sama COOH kalau Jupiter ion. Selalu ada COOH sama NH2. Berarti yang mana? Ini ya. Gitu deh. Sebenarnya ini ya, ini bisa. Terus ada lagi nggak? Nggak ada ya. Nah gitu. Jadi di sini, di gugus ini, teman-teman masih ingat nggak? Kalau misalkan COOH ini tuh kan dia asam ya, karboksilat ya, asam karboksilat. Artinya kalau asam, dia berpotensi bisa melepas H-nya kan. Di sini nih. Ini bisa dilepas nih. Sehingga nanti jadi COO-. Nah, kalau NH2 itu dia kan di sini si N-nya ini tuh dia golongan 5 kan, N. Nah, ini baru mengikat H2 sama mengikat satu nih di C nih. Artinya dia masih ada lone pair 2 kan di sini. Nah, ini masih berpotensi untuk bisa menyerap satu hal lagi atau mengikat satu hal lagi sehingga dia bisa membentuk NH3+. Nah, yang dimaksud Jupiter ion ini adalah kondisi yang seperti ini ketika ada yang negatif dan ada yang positif dalam satu senyawa. Gitu. Cara gampangnya selalu pasti ada COOH sama NH2 biasanya ya. Tuh, jadi udah deh gampang jawabannya yang C. Gitu. Nah, untuk tahu yang cekiralnya yang mana? Cekiralnya sebenarnya inilah pasti. Karena ini kan satunya mengikat H, satunya mengikat COH, satunya mengikat NH2, satunya mengikat satu molekul yang besar ini. Ini kan beda semua C yang diikat. Gugus samping yang diikat itu kan beda semua. Jadi ini pasti dia ini cekiralnya. Ini cekiralnya. Udah kan gitu. Ini gitu ya. Oke, waktunya ternyata udah habis ya, teman-teman. Coba ada yang mau ditanya nggak sebelum ditutup? Oh, titik ekivalen yang dicari di C kenapa? Karena coba nih perhatiin nih di sini teman-teman. Ini tuh udah mulai lurus, siklusnya naik gitu loh. Jadi cirinya titik ekivalen itu ketika dia grafiknya udah lurus. Dia lurus ke atas gitu. Udah nggak naik-naik lagi. Maksudnya udah nggak serong gitu. Gradiennya gradien ke atas lurus, bukan gradien miring. Itu namanya ciri-ciri titik ekivalen. Oke, gitu ya. Oke, teman-teman, kalau udah nggak ada yang ditanyain, Kak Sofi izin untuk menutup kelasnya karena udah jam segini ya. Mungkin teman-teman ada aktivitas lain nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat kelas hari ini. Soalnya udah Kak Sofi share ya sebenarnya ya di grup ya. Udah di share di grup. Nanti coba teman-teman baca-baca lagi atau kalau ada yang pengen ditanyain silahkan, boleh banget. Di pertemuan selanjutnya juga bisa. Kita masih ada pertemuan 2 kali lagi kalau nggak salah ya. Jadi teman-teman coba aktif mengerjakan soal-soal, nanti insya Allah bisa tuh. Jadi lebih cepat mengikuti pace-nya. Gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat. Kak Sofi izin tutup kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Semangat.